Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali untuk yang ketiga, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, selanjutnya anak-anak, materi kita selanjutnya setelah kemarin anak-anak belajar tentang kondisi Arab sebelum Islam, maka hari ini kita akan mulai mempelajari yaitu bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa masa di mana Rasulullah SAW itu sebelum beliau lahir dinamakan masanya adalah masa jahiliyah. Itu di mana masa ini adalah masa kebodohan dalam hal akidah dan akhlak. Nah, dari keadaan-keadaan yang kemarin kita bahas tentang keadaan Arab sebelum Islam, maka boleh dikatakan bahwa misi Nabi Muhammad SAW, beliau diutus ke dunia ini, diantaranya yang pertama adalah penanaman akidah dan juga merubah perilaku dari jahiliyah. Ya, itu anak-anak dari misi Nabi Muhammad SAW yang ada di Mekah. Tuh, nanti anak-anak boleh dilihat dalam tampilan yang ada di bawah kalian di suenya itu. Jadi misi Nabi Muhammad ada di dalam gambar yang ada di bawah kalian itu. Oke. Kemudian selanjutnya anak-anak setelah kita mempelajari tentang riwayat tentang misi Nabi Muhammad SAW di Mekah, jadi beliau diutus ke dunia ini, maka berikutnya kita akan segera memahami tentu tentang riwayat dari Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Ya, saya yakin anak-anak pasti sudah pernah membaca, sudah pernah mengetahui tentang riwayat singkat dari Rasulullah SAW, di mana beliau ini bisa dilihat di situ anak-anak, dan di dalam itu anak-anak bisa melihat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau itu adalah putra dari Abdullah. Dari situ anak-anak boleh dilihat silsilahnya secara singkat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kemudian di situ juga diterangkan bagaimana Rasulullah itu mulai dari kelahiran beliau lahir pada tahun gajah. Dimana di situ anak-anak lihat kenapa dikatakan tahun gajah, bagaimana bagaimana pada masa kelahiran Rasulullah itu sampai ketika Rasulullah SAW itu menginjak remaja. Ya. Jadi di situ diterangkan bagaimana ketika Rasulullah itu beliau lahir, beliau dalam keadaan yatim, kemudian diasuh oleh kakeknya meninggal, kemudian diganti oleh pamannya yaitu Abu Thalib, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang yang yang dalam keadaan tercukupi kasih sayangnya. Nah, anak-anak boleh lihat di situ ada gambar gajah dan juga ada gambar anak-anak? Ada gambar burung. Itu peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Rasulullah SAW yang diabadikan Allah dalam surat Al-Fil. Oke, selanjutnya mengenai pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, anak-anak boleh lihat di situ ada gambarnya. Di situ ada gambar, di sini adalah Gua Hira. Gua Hira tempat di mana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Anak-anak boleh dibaca di situ. Dan apa ayat atau wahyu pertama yang turun? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak boleh baca di situ, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu pertama yang turun kepada baginda Rasulullah SAW, yang merupakan wahyu pertama yang turun, yang juga mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ya, anak-anak
mungkin itu nanti sambil dibaca, kalian membaca kembali dari situ. Jadi untuk materi kali ini memang kita akan belajar terlebih dahulu tentang awal bagaimana pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian untuk tugas kalian, ya jangan lupa Bu Desi nanti minta masing-masing dari kalian untuk menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ya, nanti setelah kalian hafal, tolong nanti setor ke Bu Desi melalui voice yang ada di WA ya. Nanti tolong disetorkan di situ. Nanti saya susulkan WA melalui wali kelas kalian. Ya, oke. Sementara itu dulu pelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.